Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya, Sari Juwita Ningsih, mahasiswa PDR semester 3 dengan NIM 501199985. Kali ini kita akan membahas sesi diskusi 5 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Pada sesi diskusi 5 ini, kita akan berusaha menyingkapi fenomena penggunaan ChatGPT atau AI dalam pendidikan, di mana mengacu pada BMP MPDR 5032 dan pengalaman pribadi saya sebagai seorang guru. Kita akan membahas tentang apa itu AI atau Artificial Intelligence adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yaitu seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Beberapa keunggulan AI seperti ChatGPT dalam pembelajaran yang saya rasakan antara lain, yang pertama, akses informasi cepat, di mana AI ini dapat membantu siswa mendapatkan referensi, menyelesaikan soal matematika, sains, hingga membantu proses diskusi tanpa harus menunggu lama. Yang kedua adalah personalisasi pembelajaran, di mana ChatGPT dapat menyesuaikan jawaban sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa, mendukung konsep belajar mandiri yang disarankan dalam BMP MPDR 5302. Yang ketiga yang saya rasakan adalah pembelajaran menjadi lebih inovatif, di mana saya sebagai pendidik dapat menggunakan AI untuk simulasi, latihan soal adaptif, hingga brainstorming ide kreatif dengan siswa. Yang keempat, membantu akses informasi dan penjelasan instan atas berbagai soal atau materi, termasuk di mata pelajaran matematika dan sains. Yang kelima adalah mendukung pembelajaran mandiri yang dianjurkan oleh BMPDR 5302, di mana siswa diajak aktif mencari solusi. Yang terakhir adalah AI ini dapat digunakan guru untuk inspirasi materi ajar, latihan soal, hingga pembuatan perangkat ajar yang interaktif. Namun penggunaan AI ini juga ada kekurangan dan tantangannya. Antara lain, adanya ketergantungan pada teknologi, sehingga resikonya menurunkan daya nalar kritis jika siswa hanya mengandalkan AI tanpa mengolah informasi lebih lanjut. Yang kedua adalah kurasi kebenaran. Jadi jawaban AI perlu diverifikasi karena tidak semua output akurat atau sesuai konteks Indonesia. Yang ketiga, adanya isu etika di mana siswa bisa menggunakan AI untuk plagiarisme atau mengerjakan tugas tanpa benar-benar memahami materi. Yang keempat, adanya resiko menurunnya kemampuan berpikir kritis dan mandiri jika siswa hanya copy-paste jawaban dari AI tanpa pemahaman. Yang kelima, adanya potensi plagiarisme dan penggunaan tidak etis berupa mengirim tugas tanpa belajar. Sedangkan jawaban ChatGPT itu kadang kurang kontekstual dengan kurikulum atau realitas yang ada di Indonesia. Pengalaman saya memanfaatkan AI di kelas, AI saya gunakan sebagai alat diskusi, membantu siswa mencari referensi, dan menelaah soal. Namun, saya selalu mendorong siswa melakukan refleksi dan mengkritisi jawaban AI, bukan menerimanya mentah-mentah, serta mengintegrasikan AI sebagai pelengkap, bukan pengganti pembelajaran aktif.
Saya telah memanfaatkan AI untuk membuat soal latihan secara otomatis, membantu remedial siswa dengan penjelasan materi, serta sebagai alat brainstorming project. Namun, saya tetap mengedepankan diskusi dan bimbingan personal, sehingga AI menjadi alat bantu, tak bukan pengganti proses belajar. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu mengenai pendapat saya mengenai video A Day Made of Glass 2 dan kesiapan sebagai pendidik. Dalam video tersebut, teknologi yang ditampilkan antara lain adanya layar sentuh transparan, adanya ER, dan Internet of Things untuk di rumah, sekolah, maupun transportasi. Ada juga sistem pembelajaran daring dengan kolaboratif berbasis layar digital. AI yang sudah saya manfaatkan antara lain papan tulis interaktif, tablet di sekolah, smartphone, penggunaan IR pada pembelajaran di beberapa sekolah. Ada berbagai kesiapan saya sebagai seorang pendidik dalam penggunaan AI. Antara lain, saya mengupgrade kompetensi TIK saya berupa mengikuti pelatihan, webinar, serta mencoba langsung perangkat digital terbaru untuk memahami potensi dan batasannya. Yang kedua, saya bersifat fleksibel, merespon perubahan, mengintegrasi teknologi tanpa melupakan aspek karakter dan interaksi sosial di kelas. Yang ketiga, adanya kolaborasi dan etika digital, membina siswa agar positif dan kritis dalam penggunaan teknologi, menanamkan literasi digital dan cyber etnik pada siswa. Yang keempat, pengembangan materi adaptif berupa menyusun konten atau materi belajar yang interaktif, edukatif, dan dapat diakses lewat perangkat digital secara aman. Yang kelima, saya akan mencoba menanamkan literasi digital dan etika digital kepada siswa. Lalu juga memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan konstekstual, sekaligus memperkuat nilai-nilai karakter. Yang terakhir, saya akan berusaha beradaptasi dan inovatif dalam desain pembelajaran agar tetap relevan di tengah kemajuan teknologi pesat seperti yang tergambar dalam video tersebut. Berikut adalah daftar pustaka dari sesi diskusi 5, yaitu Anderson, J. and Rainey, L. 2023 Artificial Intelligence and the Future of Teaching, Pew Research Center. Ada juga BMP MPDR 5302 2022 Bahan Materi Pokok, Pengembangan Pembelajaran Mandiri dan Berbasis Teknologi, Jakarta Universitas Terbuka. Ada juga dari Corning Incorporated 2012, A Day Made of Glass 2. Ada juga Henderson M. Selm, Digital Technology University. Dari berbagai hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghasilkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Masa depan digital, teknologi yang mengubah dunia menjadi digital.